Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Hansori dari Fakultas Hukum Untan dengan NIM A101231024 dalam mata kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi Terhadap Tindak Pidana. Di sini akan saya menjelaskan analisis kasus tentang dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan psikis dalam KUHP nasional. Pertama, kasus ini berawal dari laporan seseorang perempuan bernama Siti Ramawati berusia 30 tahun terhadap mantan suaminya, Hendra 35 tahun. Atas dugaan penganiayaan psikis, setelah bercerai, Siti berharap dapat menjalani kehidupan baru dengan damai. Namun, Hendra terus melakukan tindakan intimidatif terhadapnya. Hendra secara terus-menerus mengirimkan pesan singkat berisi ancaman dan hinaan kepada Siti, bahkan menggunakan media sosial untuk menyebarkan ancaman bahwa ia akan mencemarkan nama baik Siti di lingkungan kerja jika dia menuruti keinginannya, jika tidak menuruti keinginannya. Selain itu, Hendra juga berupaya membatasi akses Siti terhadap anak mereka dengan berbagai cara, termasuk mengancam akan membawa anak mereka jauh dari Siti. Akibat dari tekanan psikologis yang berkepanjangan ini, Siti mengalami gangguan kecemasan berat, berujung pada ketidakstabilan emosional, gangguan tidur, dan menurunnya produktivitas kerja. Dia kemudian harus menjalani terapi psikologis selama 3 bulan untuk mengatasi dampak psikis yang ditimbulkan oleh perbuatan Hendra. Kasus ini menyoroti betapa seriusnya penganiayaan psikis yang meskipun tidak meninggalkan bekas luka fisik, tetapi dapat menyebabkan dampak jangka panjang bagi korban. Pasal-pasal yang relevan dalam KUHP dan UU terkait hal ini yaitu dalam pasal 335 ayat 1 KUHP perbuatan tidak menyenangkan, yang isinya barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda. Dalam kasus ini, tindakan Hendra yang terus-menerus mengancam Siti melalui pesan singkat dan media sosial dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Ancaman yang dilakukan secara berkala telah menyebabkan tekanan mental yang berlebihan kepada korban, sehingga unsur pasal ini dapat terpenuhi. Kemudian, bisa terkait juga pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik, yang isinya barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 4.500.000. Penjelasannya, Hendra mengancam akan mencemarkan nama baik Siti di lingkungan kerja jika ancaman ini telah dilakukan misalnya dengan menyebarkan fitnah atau informasi palsu tentang Siti, maka ia dapat dikenakan pasal ini. Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial juga dapat diperberat dengan UU ITE, yaitu terdapat pada pasal 45B UU ITE dengan ancaman melalui media elektronik, yang isinya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Ancaman yang dilakukan Hendra melalui media sosial dan pesan elektronik termasuk dalam kategori ancaman digital. Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menggunakan teknologi sebagai sarana intimidasi terhadap korban. Jika terbukti bahwa Hendra berisi ancaman kekerasan atau upaya menakuti, maka ia diproses berdasarkan UU ITE pasal 80 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan psikis. Setiap orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan psikis atau gangguan kesehatan mental terhadap anggota keluarga dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun atau paling banyak 9 juta rupiah. Penjelasannya, meskipun Hendra dan Siti telah bercerai, dalam hukum KDRT mantan pasangan masih bisa dianggap sebagai bagian dari lingkungan keluarga. Kekerasan psikis yang menyebabkan gangguan mental dapat dijerat dengan pasal ini, terutama jika dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelaku secara langsung menyebabkan penderitaan psikologis yang signifikan pada korban.
Kesimpulannya, berdasarkan analisis hukum, tindakan yang dilakukan oleh Hendra dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan psikis. Meskipun KUHP masih lebih banyak mengatur penganiayaan dalam bentuk fisik, perkembangan hukum yang saat ini telah mengakomodasi bentuk kekerasan non-fisik, terutama yang menyebabkan dampak psikologis secara serius terhadap korban. Oleh karena itu, Hendra dapat dijerat dengan beberapa pasal, baik dalam KUHP, UU ITE, maupun UU KDRT. Kasus ini juga menunjukkan bahwa intimidasi psikologis melalui media digital semakin sering terjadi dan membutuhkan perhatian yang lebih dari penegak hukum. Penanganan kasus kekerasan psikis harus lebih serius karena dampaknya bisa sama atau lebih parah dibandingkan kekerasan fisik. Saran dari saya, pemerintah perlu memperjelas aturan mengenai penganiayaan psikis dalam KUHP. Yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak kekerasan psikis harus lebih ditingkatkan. Yang ketiga, korban kekerasan psikis harus mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap pelindungan hukum dan layanan psikologis. Yang terakhir, penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis digital perlu lebih diperkuat agar pelaku bisa dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya dan penjelasan dan dari analisis kasus singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.